Barina Islam di Indonesia, contohnya kayak Kanjeng Nabi, tapi wali songo. Namun mana ketik Nabi, jika Islamannya jangan jadi Islam Amroji. Sebenarnya tangannya ceritakan. Tapi nyari nanti di tempat pengawasan, si sepuh tadi di forum pengawasan. Coba, ayo mitos sepuh, tapi gaduh pemahaman sehingga salah satu. Sekali masalah didikan, salah guru. Makanya hati-hati milih guru. Dina hidup ayah halal berbahaya. Satu, salah pilih Tuhan jelas, salah pilih agama jelas, salah pilih guru, salah pilih teman, salah pilih istri, salah pilih caroge. Macam ada terus tangguh urusan yang kerjaan. Tapi mah yakin Pak di forum pengawasan ayah jamaah menceritakan. Tapi mah yakin. Itu kalau pikir dulu kan semua. Yang benar di dalam tauhid kan penting. Seseorang menjadi wali Allah, termasuk wali songo, itu modalnya karena itbaq kenal. Mustahil orang itu menjadi wali Allah kalau bukan karena itbaq kenal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum. Katakan wahai Nabi Muhammad, apabila kalian semua cinta kepada Allah, jangan cuma ngomong doang, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad. Maka yuhibbukum, Allah akan mencintai kalian. Nah, orang kalau sudah dicintai oleh Allah, dialah kekasih Allah, dialah wali. Jadi hari itu orang mau kalau disebutkan wali itu tukang kapal. Kalau terang alit ayat film layar tancap Sunan Kancah. Apa sampai meminta banyak. Jadi di nama tapi kagak lumutan berarti itu kenal, berarti itu sholat. Terus mau tongkat menunjukkan tanggal kamu tering. Oh wali itu film penyesakan. Lumah wali Allah adalah orang yang ittiba kepada Nabi. Mustahil jadi wali Allah kalau bukan karena ittiba kepada Rasulullah. Jadi masyarakat terus terbentuk di bawah nama film etak. Wali yang bisa ngaku, yang bisa berdicai, lalu bisa legit. Tapi kamu pun harus Pak, lalu murid bisa legit. Zaman Nabi masih kena Nabi santri kalau main nama terus gaya, saya nggak mungkin. Bro, dapat malam minggu lungit kok. Terus Sunan Kalijaga sebenarnya nggak begitu. Baik, para hadirin sekalian. Jadi ayat seolah-olah dalam hidup ini boleh tidak mencontoh lagi. Contoh ke para wali, contoh ke para ulama, tak boleh. Contoh ke para ulama dengan syarat ulamanya nyontoh ke Nabi. Taat kepada orang tua
ketika orang tuanya taat sesuai dengan rakyat diperintah taat ke pemerintah, ke pemimpin, namun pemerintah pemimpinan taat karena mendekat. Makanya waktu sahabat Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai di baiat, beliau langsung khutbah pidato, ayyuhan nas qad wulitu alaikum walastu bi khairin. Aku telah dilantik menjadi pemimpin untuk kalian, padahal aku bukan orang terbaik dari kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, maka dengan demikian tunaikan kewajiban kalian. Apa? Ketika aku benar, bantu. Wa in asatu faqawmuni, tunaikan kewajiban kalian. Apa? Kalau kau melihat aku salah, tegur. Pakai bahasa kaumimun untuk mengingatkannya, bahkan silakan pakai bisik. Ati'uni ma ata'tullah wa rasul. Wa in asaitu Allah wa rasul fala ta'ata li alaikum. Kalian harus taat kepada aku sebagai khalifah selama aku taat kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kalian mendapati aku maksiat kepada Allah dan Rasul, kalian tidak boleh taati aku. Keren. Kepala negara di dalam Islam itu beda. Kalau aku salah, tolong bantu. Kalau aku salah, tolong cegah. Diingatkan kan dulu, Pak. Lagi somrot tugas saya matang. Terus perintah taatnya juga cakep banget. Ati'uni ma ata'tullah wa rasul. Taati aku sebagai khalifah selama aku taat kepada Allah dan Rasul. Fa in asaitu Allah wa rasul fala ta'ata li alaikum. Kalau aku maksiat, kalian tidak boleh taat. Masya Allah. Jadi para hadirin sekalian, keras yuk pemahaman di masyarakat karena diluruskan yang benar, tidak ada yang boleh diikuti selain Nabi Muhammad atau mentaati orang lain selama orang lain itu taat kepada Rasulullah. Dalilnya apa? Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu lewat di depan Nabi nyandang lembaran Taurat. Ketika ditanya, "Ma fi adika ya Ibn Khattab?" Kata Nabi, "Bawa apa wahai Umar?" "Ini ya Rasul, aku bawa lembaran Taurat. Aku baca bagus sekali tentang kesolehan Nabi Musa. Mau saya baca berulang-ulang, mau saya tiru Nabi Musa." Mendengar itu, para jamaah Rasulullah wajahnya merah. Terus beliau bersabda, "Ya Ibn Khattab, walladzi nafsi biyadihi." Wahai Umar, demi Allah yang hidupku ada di dalam genggamannya, "Lau kana akhi Musa hayyan." Kalau saja saudaraku Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa ayat tabi'an. Tidak ada pilihan bagi Musa kecuali dia wajib ikut aku. Maka hadis ini disimpulkan oleh para ulama tauhid di kitab-kitab tauhid. Umat Islam itu Pak wajib mengimani seluruh nabi dan rasul. Dalam konteks mengimani wajib, tapi dalam konteks meneladani ya, karena kita sudah punya panutan yaitu Nabi Muhammad sama dengan umat Islam itu wajib mengimani seluruh kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua wajib diimani.
Tapi dalam soal mengamalkan, umat Islam dilarang mengamalkan kitab suci selain Al-Quran. Artinya apa? Lamun orang sebagai umat Islam dibenarkan menuturkan hidup kasahawai selain Nabi Muhammad. Pertanyaannya, jangan lain Nabi Muhammad. Kalau umat Islam dibolehkan untuk mengamalkan kitab suci selain Al-Quran, mengamalkan Taurat misalnya, mengamalkan Injil misalnya, pertanyaannya, terus buat apa Al-Quran? Jelas para hadirin? Jelas para hadirin? Itu karenanya maka satu paket kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada panutan selain Rasulullah. Nah, terus tuh itu masalah-masalah ya Allah basic banget dan sabar. Satrasna pamikiran di depan di masyarakat. Di masyarakat kita akan menemukan kalimat seperti ini. Yang nyontoh Nabi Muhammad mah luhur deui. Urang mah jelema biasa. Muang kuat nyontoh Nabi Muhammad. Sing bisa ngukur tantung, sing bisa ngaji diri, sombong deui nyontoh Nabi Muhammad. Moal Islam. Sok aya kalimat gitu. Itu kalimat batil yang akhirnya umat Islam hari ini banyak pecah. Bahasanya dikira orang mengerti pangeran Gusti Allah. Soal hirupnya nutur bersama, soal hirupnya bersama umat dewe. Sudah begitu. Padahal Allah malah menerima. Hanya berdoa kepada Allah, tapi tidak berpadukan kepada Rasulullah. Ditolak. Jangankan mencontoh orang biasa, nyontoh Nabi Musa dilarang. Makin waktu. Jelas Pak. Jelas. Kami nggak jawab. Namun teh asumsi di masyarakat anu supados tadi kita jawab kan. Urang teh di Allah teh dipiwahan nyontok kanjeng Nabi. Karena diperintah oleh Allah, maka mustahil ada perintah Allah padahal semungkin dilaksanakan. Nyontok kan Nabi berarti memang urang teh pasti bisa nyontok Nabi. Dan itu memang wajib nyontoh Nabi. Karena istilah Nabi maluhur deui, luhur naonan. Nabi dari sisi basyariah itu sama dengan kita dari sisi basyariah ya, sama-sama manusia. Kita makan beliau, kita minum beliau. Kalau kita tidak makan, tidak minum, kurang silahan, sakit, Rasul juga sama seperti itu. Dari sisi bahasa. Beda cerita kalau Rasul itu Allah pilih dari kalangan malaikat. Yang di dalam keterangan disebutkan malaikat itu laisu dzukuran wa la inasa, bukan laki-laki, bukan perempuan. Makanya la yatanakahu, tidak nikah. La yakulun wa la yasrabun, tidak makan, tidak minum. Wa la yanamun, tidak tidur. Nah, lamun Rasulullah di kalangan malaikat, terus orang diminta taat kalau Rasul, malaikatnya pasti mau bisa. Jelas para hadirin. Jelas. Iya, maka Rasulullah min anfusihim, dari sejenis kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, satrasna. Tapi dirinya Pak. Di masyarakat kita akan menjumpai hal yang keliru dan ini wajib diluruskan. Wajib diluruskan. Apa Pak?
Yang kita upami bicara tentang nyontok kanjeng Nabi pada umumnya Pak, luka bayang itu adalah nyontok akhlak. Nabi sabar, betul. Nabi jujur, betul. Nabi orangnya rajin, iya. Tawadhu, iya. Pemaaf, betul. Akhlak, pokoknya kalau bicara akhlaknya Nabi, banyak keterangan menyebutkan andai seluruh pohon di muka bumi jadi pena dan air di laut itu menjadi tinta untuk mencatatkan akhlaknya Nabi, dia keburu habis. Saking hebatnya kanjeng. Memang Pak, kalau bicara akhlaknya secara lengkap menyeluruh, nggak ada salahnya. Karena ketika Ibu Aisyah ditaruh tentang ya ummul mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka faqala kana khuluquhul Qur'an. Apa akhlaknya Nabi itu? Dalam hal yang kami tidak bisa melihat beliau, engkau kan istri beliau, tidak tahu persis 24 jamnya Rasul. Akhlak Rasul itu apa sih? Ibu Aisyah menjawab, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalau bicara akhlak dikembalikan ke hadis ini, kejawaban dari Ibu Aisyah benar Pak. Cuma hanya kan terjadi di masyarakat, maka begitu. Kalau bicara tentang akhlak kita tadi, akhlak mulia yang sifatnya itu adalah tadi sifat pemaaf segala macam. Para hadirin saja. Atau kemudian bicara tentang Nabi, diceritakan hebatnya adalah Nabi sebagai orang yang luar biasa, ahli ibadah. Betul. Nabi sebagai kepala rumah tangga yang luar biasa, perhatian, tanggung jawab, penyayang, pendidik, pengayom, ya, memuliakan istri. Sampai ada hadisnya, tidak ada laki-laki yang tidak ada suami yang bisa memuliakan istri kecuali dia suami yang mulia. Tidaklah ada suami yang menghinakan istrinya kecuali dia adalah suami yang hina. Sampai Nabi mengeluarkan hadis begitu. Suami yang mulia atau yang hina, lihat bagaimana dia menghina atau memuliakan istrinya. Dari hadis itu kesimpulan betapa kanjeng Nabi itu sangat penyayang dengan istri. Ini ceritakan satu hal yang disayangkan. Kenapa jarang yang menceritakan Nabi dari hal yang justru ini sisi di mana kanjeng Nabi kehebatannya ada di sini. Apa itu? Nabi sebagai kepala negara. Jarang dicari masker. Jarang dicari masker. Nabi sebagai kepala negara yang sukses, dan kesuksesannya Nabi memimpin negara, mengurus rakyat itu banyak Pak, dicatat oleh para sejarawan, termasuk juga sejarawan non muslim banyak karena kejujurannya mencatat Nabi Muhammad adalah kepala negara yang sukses. Ketika sebelum Nabi memimpin di Yasrib, masyarakat Yasrib itu pecah belah, rusuh, pertumpahan darah, perusuhan segala macam itu jadi khas pola kehidupan mereka setiap hari. Begitu Nabi memimpin, semua jadi rukun. Krisis ekonomi akibat dilanda dengan sistem ekonomi ribawi yang kuat makan yang lemah itu terjadi.
Banyak orang sengsara terlilit hutang, bahkan sampai dibunuh karena tidak mampu membayar. Begitu nanti menjadi kepala negara, hutang rakyat lunas. Dibalik di bangsa orang dengar sama hutang, si RK jadi presiden, orang terbelah dengan hutang. Hutang Indonesia itu hanya tertembus, Pak. Kalau angka yang terkenal masyhur itu adalah 7.000 triliun. Tapi suatu ketika bulan Juli, saya berkesempatan mengisi pengajian di Ciracas. Waktu itu temanya adalah mewaspadai bahaya krisis global yang akan melanda dunia akibat perang Rusia dan Ukraina. Itu Abi nyarioskeun jadi narasumber dari aspek-aspek Abi sebagai orang pesantren, kajian tafsirnya bagaimana segala macam. Ada satu pembicara, ini pakar hutan. Itu beliau, saya lupa, masih muda mana? Doktor siapa lupa? Dia menampilkan angka-angka di PowerPoint ini. Ternyata hutang Indonesia itu, menurut beliau dari data semua itu 13.000 triliun, bukan 7.000. Ingat, Sri Lanka hutang ke Cina cuma 700 sekian triliun, tidak sampai 800 triliun. Enggak, itu bagus. Sri Lanka menyusul negara-negara yang sebelumnya, Angola, Tibet, Turkistan, Pakistan misalnya. Ini Indonesia. Jadi orang kekurangan hutang, tiba-tiba beban hutang, kan tahun ini kemarin Pak, bayaran bunga itu 400 triliun, bunga pun. Makanya benar Pak, dengan berbagai dalih ini dan itu, salah satunya adalah menaikkan harga BBM. Itu jangan membatalkan hutang. Kan orang kekurangan hutang. Ya. Pemimpin gagal. Nah, pada tema sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Jadi intinya seperti ini. Sudah saatnya terutama para ulama, para kiai, para santri jujur kepada umat. Terangkan sosok Rasulullah itu sebagai sosok yang utuh. Nabiullah, Rasulullah, Rasulullah. Itulah Kanjeng Nabi posisi Nabi lepaskan dari posisi sebagai Rasulullah. Maka kehebatan Kanjeng Nabi hilang. Buka polsek, Satpol PP itu bisa ngegerebek, punya otoritas untuk memaksa, tanda petik, memaksa orang jadi baik, memaksa orang berhenti dari berbuat buruk. Aparat punya otoritas. Nah, kalau nanti tidak dibahas sebagai posisinya sebagai kepala negara, nanti bisa. Maka ketika para ulama menyembunyikan di tengah-tengah umat, tidak menyampaikan posisi Nabi yang demikian hebat sebagai kepala negara, itu artinya menista Rasulullah. Nanti kalau ulamanya nggak jujur pada jemaah sekalian, yang hancur umat. Makanya Imam Ghazali menyebutkan fasadul ro'iyah, rusaknya rakyat itu bifasadil umat, karena rusaknya para umat. Wa fasadul umaro,
bifasadil ulama. Catat. Rusaknya umaro itu akibat rusaknya para ulama. Wa fasadul ulama bihubbi dunia. Rusaknya para ulama karena dia cinta dunia. Gitu Pak. Ulama cinta dunia. Walaupun dia kaya raya tapi cinta dunia, mentalnya miskin, menjulurkan lidah seperti anjing menjilat-jilat. Umaro sesatnya minta ampun, bodohnya tetap duluan. Ya. Rakyat mesti dipercaya. Dia butuh legitimasi, pengakuan eksistensi diri. Langsung ke rakyat, rakyat terpercaya. Ulama datang, kebenaran materi ada di Umaro. Ulamanya datang, bos butuh dukungannya. Bicara simpul rumah, kami bidang, kami khutbah, kami tabligh akbar, kami pengajian, kami terjun di akar rumput, urusan rumah kami bagian. Anda sudah tidak dipercaya sih. Kalau tidak kami yang mengatakan penyambung lidah kepada mereka, kamu sudah tidak biasa. Cek di rumah Rona, terus rumah lagi. Cincang. Saya butuh dukungan rumah. Kamu butuh duit kan? Iya. Sobat. Terjadi transaksional. Di dalam Islam Pak, karena perempuan tidak boleh jadi kepala negara. Di Jawa Timur ada satu pondok pesantren yang hari ini sudah bisa mengeluarkan fatwa. Hasil fatwanya apa? Membolehkan seorang perempuan jadi kepala negara yang itu diduga kuat untuk bakal pencalonan anak bos. Anak pinter nyawa, anak pinter masang tembok, kamari termelak kentang. Ilmu gak ada. Yang saya tahu bahasa Inggrisnya telepon, dipaksakan jadi pemimpin, keahliannya cuma matematik. Beda penyebut ngarang ini. Terus apa berarti kuota apa? Paling tidak berkuota keluar lagi sangat sini. Tapi apa? Sudah mikir seperti itu. Fatwa bisa dipesan. Fatwa bisa dipesan. Itu karenanya maka bahayanya ulama dunia. Apa? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati. Salah satu sabda Nabi menyebutkan sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa umatku, kata Nabi, itu adalah al-a'immatul mudhibbin. Umatku ketemu dengan para pemimpin yang menyesatkan. Siapa yang menjadi ulama? Para pemimpin yang menyesatkan itu? Ulama. Dan bodoh apa? Bisa nyesat. Sudah kami ngebahas dewa suaranya. Alif temikan. Siapa yang bisa menyesatkan? Dolun mutilun itu. Ulama. Kenapa ulama? Ya, dan bodoh itu bisa menyesatkan.
Pak nu bodoh mah arek orang kapnaon rek maksiat naon kan masyarakat tidak tahu kalau kemudiannya kamu. Tapi coba kalau melakukan maksiat, melakukan maksiat itu ulama tidak usah pakai ngomong Pak. Ulama dianggap istrinya ngageleji, rambutnya dikepang istri, liwat, ditinggal ke masyarakat. Oh, seksi amat istrinya. Timbul kesimpulan, oh menang. Makanya sekolah lima di Garut yang penting itu dia hati-hati. Hari kiai membaca kitab, masyarakat maca kiai. Ucapna lawan pulang mana hati-hati. Nu bodoh ngalakukeun dosa dijamin mulai nulutkeun. Tapi lamun kiai ngalakukeun dosa cek masyarakat pirang kiai sah. Kiai Muhammad mungkin sah. Kiai milik Ahok benar. Kiai ngabelaan pemimpinan ampun bodoh double kuadrat. Ini double kuadrat ya Pak, bayangkan seorang pemimpin dinasirahnya berusia. Jadi Pak akhirnya diusia otak batur, nungarana otak oligarki. Oligarki itu Pak, jadi kita ketinggalan nama pemimpin, tapi otak sirahnya terkropos. Diusia otak oligarki, misalnya otak oligarki itu bisa pihak pengusaha, bisa juga kalangan militer. Juga akhirnya terjadi pengusaha, penguasa dikendalikan pengusaha. Ngomong kosong Pak, kenaikan BBM itu akibat negara mensubsidi dan rakyat menjadi beban. Katanya tiap tahun harus mensubsidi rakyat 500 triliun. Itu demi Allah Pak, bohong. Sebenarnya mah subsidi dan bukan subsidi saja, subsidi tadi bere Pak. Padahal itu minyaknya hak rakyat. Cek Nabi an-nasu surakaa'u fi sarasi al-kalam wal ma' wal nar. Tapi BBM Pak, Allah diciptakan kejangan. Jadi lalu dinikmatin rakyat, lain disubsidi dan memang miliknya. Jelas Pak. Kadang-kadang akhirnya Allah beli BBM itu datang serba salah Pak. BBM pas habis ya di mobil asup ke SPBU sok enak disebut ke jalur subsidi BBM bersubsidi. Orang kan beli disebut subsidi. Cenanya juga Allah itu lain. Cenanya itu lain. Asli Pak. Itu hanya belasan triliun itu, tidak sampai 500 triliun itu muncul angka karena pemerintah punya hutang ke berbagai pihak termasuk ke BUMN itu tercatat dari 2019 diakumulasi angkanya 500 triliun. Kemudian untuk melegitimasi menaikkan harga BBM, angka itu dimunculkan. Ini loh beban BBM tiap tahun, tapi bodoh. Misalkan orang rakyat bodoh, tapi si gawannya rakyat bagus pinter lah. Kayak pada zaman belasan triliun itu, hingga sampai 500. Padahal para hadirin sadayana, rakyat itu mengeluarkan pajak dari berbagai jenis pajak itu terkumpul tiap tahun itu 1.700 triliun.
Harus diingat Pak, rakyat itu dari pajak. Pemerintah dapat pemasukan dari pajak diulang saja ya Pak, 1.700 triliun. Jadi sebenarnya terus terang Pak, lain rakyat nggak perubahannya aparat bagi rakyat. Lalu di Bogor Pak, naik ke harga BBM, terus saya BLT, nunari BLT, pantaunya dicek keluarga miskin, udah jadi nabuhin sangat. Pantau Ima, dia tulis keluarga miskin. Ya Allah, aku punya banget satu yang dipilih. Hina banget. Hina. Nah, baik, kesimpulan. Coba lamun sosok Kanjeng Nabi yang sampai ke para ulama, para kiai. Ya, nyontok Kanjeng Nabi teh ulah sholat namun. Tapi contoh Kanjeng Nabi itu dina ekonomi, contoh Kanjeng Nabi itu dina politik, contoh Kanjeng Nabi itu dina bernegara, contoh Kanjeng Nabi itu bagaimana memimpin negara, mengurus rakyat. Yang rakyat itu tidak semuanya beragama Islam, semua berhasil dirukunkan, semua berhasil disejahterakan. Apa rahasianya Nabi bisa seperti itu? Jawabannya tidak ada lain, karena Nabi menggunakan ayat fahkum bainahum bima anzalallah. Artinya apa? Nabi ngurus negara pakai hukum Al-Quran. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wahai Nabi Muhammad, hukumi manusia dengan Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kau ikuti hawa nafsu manusia. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Waspadai Rasulullah, kata Allah, dari orang-orang yang kemungkinan akan membujuk engkau untuk berpaling dari sebagian kecil saja Al-Quran. Jadi rahasia kehebatan dan kemudian kepala negara adalah karena hukum Islam. Kalau bukan pakai hukum Islam, Nabi Muhammad tidak istimewa. Itu pada di atas. Jadi diunggah pengajian, tablet akbar, pasien tablet judulnya kanjeng Nabi. Catat wudhu na kanjeng Nabi, sholat na kanjeng Nabi. Tuh Nabi mah diciduhan ge cicing bae. Tuh kanjeng Nabi mah dipintu ku Taiwan Pernah. Itu Mekah Pak, Madinah lain. Nah, hari ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat Pak, ada hadis Nabi mengatakan begini. Ala innal kitaba was-sultana sayaftariqun. Kata Nabi, ingatlah wahai umat, sesungguhnya Al-Quran dan kekuasaan akan berpisah. Pakai sin alfis. Artinya saat Nabi menyampaikan hadis ini, kekuasaan dan Al-Quran ngahiji. Satu hal yang ideal adalah ketika Al-Quran dengan kekuasaan. Imam Al-Ghazali berani jamin garansi. Kalau antara agama
antara Al-Quran dengan kekuasaan dipisah. Satu, Al-Quran kekuasaan meninggalkan Al-Quran, kekuasaan itu akan tersesat. Al-Quran dipisahkan dari kekuasaan, Al-Quran hanya akan menjelma sebagai tulisan dari bacaan. Gitu. Makanya ya hadis Nabi hebatkan. Akan datang suatu zaman maya kofit syai'un minal Qur'ani ila rasul.